Selamat sore Tribuners. Program Mojok Tribun Jambi hadir lagi ke hadapan Anda bersama saya Jarianto. Tamu kita pada edisi kali ini adalah Bapak Dr. Fahmi SY SAG MSI. Beliau menjabat sebagai Sekretaris Caretaker PWNU Provinsi Jambi. Selamat datang Pak Fahmi. Selamat. Di studio Tribun Jambi. Alhamdulillah bisa diundang ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Tribuners, kita akan mendiskusikan atau mengobrol mengenai Muktamar PBNU yang sepekan lagi akan digelar, tepatnya nanti tanggal 7 ya Pak. 7 sampai selesai nanti. Nah, ini kita akan ngobrolin itu Pak. Gimana sih persiapan saat ini ya kan dari Jambi ini nanti kira-kira mau menyuarakan apa, kemudian bagaimana sih dinamikanya untuk saat ini gitu. Silakan Pak Fahmi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ya bahwa NU ini memang sudah lama dan sudah tua ya. Berdiri pada 1926 31 Januari. Ya. Sudah mencapai usia 1 abad. Betul Pak. Ya, 1 abad usianya, dan ini menandakan bahwa NU ini sudah sangat dewasa ya. Dalam dinamika perjalanannya dari satu memang menjadi dakwah dan pendidikan bergerak ya, kemudian di ekonomi, kemudian di kemerdekaan terus bergerak, kemudian menjadi partai politik, dan partai politik di pemilu 55 itu masuk nominasi 4 besar ya. Iya. Ada PKI, ada Masumi, ada PNI ya. Kemudian terus di pemilu 71 juga mendapat suara, kemudian kebijakan Pak Harto bahwa partai harus difusi, maka NU bergabung dengan P3 ya. Nah, setelah itu karena tidak begitu nyaman untuk menyuarakan kepentingan umat ini, maka NU keluar ya tahun 1984 ya, ketika Gus Dur pertama menjadi PBNU, ketua PBNU. Nah, terus bergulir di tahun 1999 NU mendirikan partai PKB ya, sebagai corong politik bagi warga Nadien. Nah, terus ini berdinamika terus ya, sampai dari muktamar ke muktamar dinamika politiknya. Nah, sampailah di muktamar yang ke 35 ya, 35 nih ya, 2006 ya, 35 Pak. Dan terkait masalah proses-proses yang lainnya di hal yang penting di muktamar ke-33 di Jombang juga. Di Jombang kemarin ya. Jombang juga, bahwa ada satu poin, yaitu adanya ahwa ya. Ahwa ini di muktamar ke-33. Nah, dibentuknya ahwa ini itu memang kembali ke spirit zaman dulu ya, bahwa memang kiai-kiai yang kompeten, yang host ya, kiai yang ternama ini yang menjadi rujukan, baik itu integritasnya, keilmuannya, kemudian keteladanannya. Nah, itu menjadi rujukan bahwa muktamar itu memilih kiai-kiai ternama ini sebanyak 9 orang ya. Kemudian kiai-kiai ternama inilah yang akan memilih Rois Am. Nah, Rois Am ini ditentukan oleh kiai-kiai ternama ini, 9 orang ini. Maka waktu itu terpilihlah Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin di muktamar ke-33 itu. Dan terus bergulir masalah ahwa ini, dan itu memang di satu sisi memang sangat positif ya, bahwa ini kan ulama ini adalah warasatul anbiya, ini kan pewaris para nabi ya, para nabi. Karena itu
pewaris para nabi ini sebenarnya tidak dipilih. Iya ya. Dia hadir dengan keilmuannya, ya kan? Dia hadir karena akhlaknya, dia hadir karena keteladanannya. Nah, memang titisan Nabi. Nah, ini mungkin yang direspon dengan Ahwa ini. Nah, tapi belakangan dia menjadi, karena dia itu ada sangat menentukan, gitu kan? Itu menjadi repot berikutnya. Perdebatan-perdebatan untuk merebutkan Ahwa ini, sehingga sangat dari hal yang suci ya masuk ke wilayah sangat politis. Nah, ini yang menjadi hal-hal yang satu sisi membuat kita jadi repot, ya kan? Jadi repot. Tapi ini menurut saya ini harus dipertahankan Ahwa ini kan, karena disinilah sandaran pokok dari Nahdlatul Ulama tadi. Nah, sandaran pokoknya bahwa tidak ada kepentingan dunia, ya, sebenarnya kepentingan akhirat, kepentingan keumatan untuk ulama untuk membangun umat ini menuju jalan yang betul-betul lurus, ya, ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu Roisnya yang dipilih. Nah, kemudian Rois ini merestui siapa tampis pelaksana ya. Rois ini pemiliknya, pelaksananya tampiziyah ini. Nah, di sini jadi sangat dinamika sangat tinggi, kan? Rois merestui 1-2 orang, kan, untuk dipilih, kan, siapa yang pantas. Sebenarnya kalau spiritnya sudah betul, kan. Rois menentukan 1-2 orang yang betul-betul layak, kan, untuk dipilih. Nah, tapi memang dinamikanya kemarin di Lampung sangat berdinamika, ya. Nah, sampai sekarang juga sangat berdinamika soalnya, walaupun belum nampak betul ke publik, ya. Tapi di arus bawah nih kencang kok. Itu sangat kencang. Arus bawah sangat kencang. Sangat kencang, ya, gitu. Apalagi di semua wilayah, ya, termasuk juga Jambi. Nah, Jambi ini kita sebenarnya di Karate-Care itu bukan untuk kepentingan spiritnya, bukan untuk kepentingan muktamar ini, bukan. Karena kita juga yang saya dapat tidak punya suara juga. PB Karate-Care ini tidak punya suara juga. Jadi nggak punya suara untuk milih nanti di sana, Pak? Peninjau saja. Oh. Nah, nanti kita sayang dong, Pak. Dari Jambi nggak ada nih. Iya. Karena ini menurut informasi terakhir DPT itu belum 100%, masih 95%, karena masih ada. Kita nggak punya hak suara sama sekali. PW-nya nggak bisa milih nih. Iya, peninjau doang. Ya. Jadi hadir, ya. Punya hak hadir tapi tidak punya hak pilih. Peserta tapi tidak punya hak pilih. Nah, hak pilih itu yang saya dapatkan informasi. Entah kalau keputusan muktamar nanti bahwa bisa, nanti tergantung muktamar. Nah, kalau muktamar yang menyatakan ini bisa, atau memang ada peraturan baru sidang-sidang di level Rois dan level tampis yang ini harus punya hak pilih, itu belum. Sementara ini belum ada. Ya, jadi kita itu dari 11 kabupaten kota itu yang terdaftar sah sekarang baru 6 kabupaten kota. Nah, 6 kabupaten kota, 5 tidak, ya. Siapa yang 5 ini? 1 Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2 Kabupaten Muaro Jambi, kemudian Kabupaten Batanghari, kemudian Kabupaten Merangin, kemudian Kabupaten Kerinci. Nah, itu yang dianggap tidak bisa menjadi peserta karena sudah habis masanya. Kemudian ada yang lain juga masih bermasalah, nih, kan. Nah, jadi cuma 1, Pak, yang bisa punya suara. 6 suara, 5 tidak. 5 tidak. Ya, 6. Termasuk juga PW tidak punya, kan? Tidak punya. Nah, peserta saja, peninjau saja. Karate-Care ini. Nah, ini memang kita lihat nanti perkembangan di proses politik berikutnya. Ada proses muktamar proses muktamar seperti apa di dinamika di muktamar, Kalau memang muktamar memutuskan bahwa yang Karate-Care punya hak pilih, ya kita alhamdulillah. Kalau tidak, memang ya sudah, kita peninjau. Kemudian nanti tugas berat kita itu adalah
untuk mengurus konferensi wilayah di Jambi, ini yang kita diberikan waktu itu selama 6 bulan. 6 bulan sampai ke Januari nanti kan. Nah, jadi memang kita bereskan dulu 5 kabupaten kota ini, di-SK-kan kepengurusannya, nanti baru kita laksanakan konferensi wilayah. Seperti itu. Oke. Pak, berarti kalau ini nanti yang berangkat dari Jambi yang on confirm untuk jadi peserta lah ya, walaupun nggak punya hak pilih, sudah berapa banyak yang kita akan berangkat nanti di Muktamar, Pak? Ya, yang sah itu 6. Yang 6 ya? 6 cabang. 6 cabang itu yang 5 dari 11 kabupaten kota itu belum ada ya kita? Ya, belum. Tidak ada apanya, SK-nya tidak ada. Kan terdaftar di DPT-nya. Oh iya, karena kan DPT tadi baru dimatangkan ya, belum. Jadi memang tidak punya hak memberikan sesuatu. Oke. Kalau melihat untuk saat ini Pak ya, dibandingkan muktamar-muktamar yang lain nih kan, kalau selaku orang NU lah Pak yang dari Jambi mengikutinya, gimana sih Pak untuk tahun ini sendiri dibandingkan tahun kemarin? Apa tahun-tahun sebelumnya yang Muktamar 34 gitu. 33 tadi sudah 34, kemudian nanti ini 35. Ya. Untuk Muktamar tahun ini ada beberapa dinamika ya. Kemarin itu memang porosnya hanya Pak Kiai Haji Said Agil Sirot dan Yahya Yahya Stakuf, dua ini. Nah, sekarang itu ada beberapa calon lagi ya yang muncul seperti Gus Salam kemudian juga Gus Sikin yang muncul dari Jawa Timur, termasuk juga Menteri Agama Pak Nasruddin Umar. Memang rame kayaknya. Rame. Bingung nih yang punya suara. Kalau Pak Fahmi santai nih karena hanya melihat saja dinamikanya ya kan, tinggal nanti bawa kemana kira-kira kan gitu. Nasruddin Umar NU kan? NU. Nasruddin Umar. Iya. Jargonnya jargonnya seperti itu ya. Jadi Menteri Agama, kemudian juga beberapa menteri yang berasal dari NU itu ya ikut main juga itu sebenarnya kan. Nah, jadi memang dinamika yang 2026 ini lebih kompleks lagi kan. Ya. Tapi memang ada beberapa kiai host ternama ya. Saya lihat itu berwirid ya, berpuasa, mendoakan ya agar muktamar ini berjalan baik. Dan yang menjadi target spirit dari Hitoh 1926 itu betul-betul memang harapan dari KKI Pos Tantama ini betul berjalan ya kan. Jangan sampai menjadi ricuh dan menjadi ternodai muktamar ini kan. Menjadi beda misi ya, rebutan kelihatan banget rebutnya. Juga rebutan tambang. Ya. Oke, Pak Fahmi, kalau tadi sudah disebutkan bahwasanya banyak calon, tentu banyak dengan kualifikasi dan kemampuan dan kriterianya masing-masing tentu Pak. Tapi kalau kita melihat ini pada dasarnya, kalau dari pandangan Pak Fahmi sendiri, tokoh-tokoh yang memang cocok sebagai rais dan juga sebagai tanfidziyah ini, kira-kira yang harusnya seperti apa sih Pak gambaran, atau kalau kita melihat kriterianya nanti ya, kalau kita menunjuk personal tentu mereka sudah punya kualifikasi, tapi pada dasarnya kalau menurut Pak Fahmi sendiri yang seperti apa, punya kriteria apa gitu kan? Sudah disampaikan, satu memang keilmuannya mumpuni keilmuannya. Kemudian yang kedua integritasnya kan, ini sudah diuji. Kemudian yang ketiga keteladanannya. Nah, di samping itu hal yang penting lagi, memang kiai-kiai ini mesti juga dapat merespon perkembangan isu-isu kenegaraan ini, isu-isu yang berkembang di dunia ini itu juga bisa dia merespon itu sebenarnya. Kenapa? Kalau tidak direspon isu-isu dunia, isu-isu kebangsaan ini, jadi NU tidak bisa bangkit. Namanya Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama ini makin sulit kalau dia hanya berdiam saja
tidak merespon itu. Merespon itu bukan dia mengambil bagian untuk mencari keuntungan tapi untuk menyelamatkan umat ini. Misalnya isu-isu tentang lingkungan, isu bukan mengambil keuntungan dari tambang misalnya, bukan itu, tapi bagaimana dia memberikan masukan, kritikan, menjaga bahwa lingkungan ini harus diselamatkan. Jangan semuanya harus dieksploitasi, kan? Sementara kalau lingkungan ini punah, kan? Nah, umat juga jadi punah, kan? Nah, kalau kemarau berkepanjangan, kabut asap, sesak nafas, kan kita berpanas-panas, kan? Pelik di Jambi ini, begitu ya kan? Jadi kiai juga harus merespon masalah itu. Nah, masalah lain misalnya kalau di Jambi ini saja misalkan ada geng motor, ada narkoba, ada radikalisme, generasi muda macam, ya. Nah, ini menjadi tantangan menurut saya. Kiai terdepan harus membaca ini juga. Membaca ini secara proaktif. Nah, kalau membaca ini proaktif, maka dia harus bersinergi kiai-kiai ini dengan stakeholder yang ada, baik itu pemerintah, baik itu tokoh adat, baik itu yang tokoh-tokoh bangsa yang lain, kan? Untuk apa? Untuk dia melibatkan diri atau mengajak orang memikirkan ini persoalan kita, kan? Persoalan kita. Betul. Nah, berpuasa untuk mengeksploitasi, mengajak berpuasa bukan hanya puasa Senin dan Kamis, tapi berpuasa politik dan berpuasa mengeksploitasi alam itu penting juga. Itu. Jadi kriterianya menurut saya lebih kompleks, lebih luas ya. Merespon masalah itu. Jadi memang tidak diam. Coba bayangkan soal politiknya. Kalau kiai diam, rusak politik kita, kan? Money politik, mahar politik, ini kan itu berkembang. Kalau masyarakat, nah sudah jelas kan, yang mau nyogok maupun yang disogok di dalam neraka. Dan kalau kiai membiarkan itu, kan, itu jadi rusak ini, kan. Nah, ini politik. Siasatnya. Jadi memang yang di Rois Am, yang di Tahfiz itu harus memang berpikir mengajak PW ini, mengajak PJ, kemudian PAC dan ranting-ranting untuk menyelamatkan ini. Oke. Nah, berarti kalau sudah begini memang kita tidak bisa memungkiri bahwasanya ya di dalam sistem apapun itu, di dalam pemilihan ini kan ya tadi money politik dan lain sebagainya itu tidak tidak bisa terhindarkan lah ya, ada lah ya kan. Nah, makanya kita sebagai roh NU ini harus kita kembalikan lagi bagaimana di sistem yang begini ini harus on the track, ya kan, memberikan contoh gitu ya Pak. Nah, berarti kalau dari Pak Fahmi sendiri lebih cocok sih mana sih sistem pemilihan ini, apakah one man one vote ya kan, atau pakai yang sistem AHWA atau formatur tadi Pak, kalau menurut Pak Fahmi sendiri? Kalau menurut saya, kan, sistem yang ada sekarang itu yang dikembangkan oleh PBNU itu sudah betul, ya kan? Sudah betul ya. Sudah on the track yang sekarang ya, Pak. Sudah on the track. AHWA itu kan tadi kan saya sampaikan bahwa ini ulama ini pewaris para nabi. Betul. Karena dia pewaris para nabi, AHWA ini memang rumah pewaris para nabi ini. AHWA ini. Nah, karena AHWA ini di wilayah kesucian, tentu dia akan menaruh nanti yang terpilih ini dari AHWA ini, dari Rois Am ini, yang terpilih akan menaruh 1-2 calon memang betul-betul sudah teruji, kan, integritasnya. Ini silakan muktamirin untuk memilihnya seperti itu. Sudah pas sebenarnya. Di satu sisi ada wilayah memang sakral kenabian, satu sisi ada wilayah demokrasi, kan. Nah, di pemilihan tahfiznya sebenarnya sudah pas nih, kan, seperti itu. Cuman ya kan, yang harus diantisipasi jangan membayar. Nah, jangan muktamirin dinodai dengan pembayaran ini untuk kepentingan ini. Nah, itu yang menjadi rusak. Kalau ongkos pulang ya enggak apa-apa, kan. Tapi kalau sudah membeli suara nah iya itu tadi Pak, rusak. Ya, siapa lagi yang benar Pak?
Siapa lagi yang mau dicontoh? Contoh, ya. ini sekali beritu misalnya kan, ini yang memang tadi sudah para nabi tadi ini adalah wakil para nabi sebenarnya ya kan, tapi kalau sistemnya juga kita nggak bisa dicontoh atau tidak seperti nabi yang dicontohkan ya repot juga Pak. Betul, ini jadi spiritnya itu yang harus kita kembalikan, kitohnya ya Pak, kita kembalikan kita. Oke, kalau tadi sudah menyinggung juga untuk masalah tambang Pak, kalau kemarin pemerintah atau presiden memberikan konsesi ya kepada PBNU dan atau organisasi yang lain, organisasi Islam yang lain Pak. Kalau Pak Fahmi sendiri memandangnya, apa itu perlu Pak? Atau bisa saja? Atau punya argumentasi lain? Nah, kita kan undang-undang kan sudah jelas ya. Bumi, air, udara ini kan milik negara kan. Oke. Negara dia sudah dipilih oleh rakyatnya. Nah, karena itu negara harus amanah memberikan ini kepada ahlinya. Nah, siapa ahlinya? Kalau ada di Muhammadiyah ahli ya, di NU ahli silakan. Tapi bukan itu. Urusan NU itu adalah bagaimana memastikan negara ini berjalan di jalurnya, memastikan umat ini selamat nih kan, dunia dan akhiratnya kan, nah sejahtera nih kan. Nah, bukan dia mengelola tambang itu, bukan menurut saya. Jadi secara lembaga tidak bisa, tapi secara personal bisa, yang ahli tadi. Ya ahli. Nah, secara personal bisa. Tapi ini karena ini adalah untuk negara nih kan, milik negara ya ke negara. Silakan dia mengambil untung, tapi utamanya kan untuk negara. Nah, tadi urusan dari NU itu mensejahterakan, kemudian supaya alam ini jangan sampai dieksploitasi ya kan, berlebih-lebihan sehingga suatu saat nanti kita akan alamnya akan memakan diri kita sendiri kan, memakan umat ini menjadi rusak alam ini. Nah, memastikan itu sebenarnya bahwa kita sudah percaya kepada negara ini, kita sudah percaya, sudah memilih pemimpin kita ini. Nah, pemimpin ini semestinya harus memberikan kepada yang ahli. Salah juga negara memberikan ini jatah ini dan organisasi ini, salah. Tujuannya mengakomodir mungkin Pak? Bukan, itu politik ini. Iya. Berarti merusak sebenarnya negara, merusak civil society. Ini state dengan civil society harus berimbang. Kalau state itu sudah berjalan pada lurus ya kan, ini civil society menjaga di sini. Tapi kalau ini ditarik ke semua ke negara, diajak ngurus ini, tidak ahlinya, maka jadi rusak. Iya. Sesuatu yang tidak diberikan kepada ahlinya, tunggulah kehancurannya. Jelas dalilnya itu Pak. Jelas dalilnya. Oke. Itu catatannya ya. Menurut saya itu keliru negara itu berikan ke ahlinya, tapi bilang kepada ahlinya itu ini untuk kepentingan negara, kepentingan rakyat. Rakyat harus sejahtera dari hasil tambang ini, bukan segelintir orang. Itu harus dijamin oleh negara. Dan ini civil society harus mengontrol ini, memastikan ini sampai kepada pemilihnya, rakyat ini. Oke, menarik Tribuners. Ya, ini memang kompleks ya Pak, tantangan yang dinamika perkembangan yang begitu luar biasa di era saat ini ya Pak. Bagaimana juga pemerintah dengan kepentingannya, dengan organisasi yang juga kemudian ikut suruh dicawe-cawe ya, betul kan Pak, dalam tanda kutip ya, yang ikut ini, padahal ya bisa saja itu tadi memanggil ahli-ahli dari tokoh NU, mana kamu bantu dong, itu akan lebih pas ya menurut kita, apa yang saya tangkap dari Pak Fahmi yang sampaikan itu. Oke, sebelum itu Pak, ngopi dulu Pak sebelum kita lanjutkan untuk yang lebih obrolan yang panas ini ya. Kita lanjut lagi Pak Fahmi. Tadi sudah kita obrolkan soal tambang. Nah, ini program pemerintah juga menjadi tugas dari organisasi besar NU maupun organisasi Islam lainnya dan organisasi-organisasi yang juga
concern terhadap pengawal pemerintahan juga ada bagian di dalamnya. Kalau kita melihat program-program pemerintah saat ini kan cukup banyak nih Pak, yang memang luar biasa digencarkan oleh kabinet Prabowo Gibran ini Pak. Ada Koperasi Merah Putih, ada MBG, yang memang ini menjadi program besar atau program prioritas PSN. Nah, kalau kita memandangnya, ini sebenarnya yang sudah berjalan 1 tahun ini, kalau Pak Fahmi secara personality atau nanti sebagai akademisi, karena Pak Fahmi Tribunus juga menjabat sebagai wakil rektor di Universitas Islam Negeri Jambi, ya kan? Nah, bagaimana Pak Fahmi memandangnya ini nanti? Dari secara personal dulu, nanti secara akademisi, dan juga nanti pasti lewat saya PBNU. Wah, ini bagaimana? Oke Pak Fahmi. Oke, baik ya. Jadi memang dari sisi spiritnya Pak Prabowo ini itu 100% betul lah sisi spirit. Ya, Oke. Nah, tapi dari sisi lain ya, dalam soal pemetaan terhadap kaum-kaum yang memang miskin ini, itu menurut saya belum pas. Kenapa? Banyak MBG ini orang yang sudah mapan itu dikasih MBG juga ya. Nah, tapi mestinya dulu itu diajak bicara nih, semua tokoh diajak bicara, tokoh lokal di wilayah ini, kemudian tokoh Nahdlatul Ulama, tokoh adat, jadi ajak bicara di mana nih kantong, kemudian para ahli di mana nih survei kantong kemiskinan ini, mestinya itu dulu di endorse, dimatangkan pemetaan itu. Nah, setelah itu baru dieksekusi. Nah, jadi bukan dipukul rata, kan? Nah, bukan dipukul rata. Nah, pukul rata itu menjadi keliru. Kenapa? Uang-uang daerah tersedot ke situ, jadi orang sulit untuk memiliki. Para daerah mengeluh kok dikit sekali efisiensi itu tadi. Nah, jadi memang di sisi pemetaan, kemudian sisi eksekusi keuangannya juga memang tidak ada yang tidak pas. Kalau ada kasus-kasus korupsi juga kan. Betul, dan luar biasa korupsinya. Kan itu akhirnya menjadi parah ya Pak ya. Menjadi parah ya. Jadi memang menurut saya spiritnya betul, tapi dalam pelaksanaan implementasinya itu keliru. Nah, sehingga itu satu. Kemudian yang ini itu menjadi proyek baru yang tentunya implikasinya ada ya. Banyak misalnya UKM yang ada di sekolah itu kan mati kan. Ini tidak bisa hidup. Masa bisa hidup dari situ. UKM yang ada biasanya berjualan itu menjadi tidak sehat ya kan. Menjadi tidak sehat, akhirnya terpuruk menjadi problem baru, menimbulkan problem baru. Akibat dari apa? Akibat tadi program itu pemetaannya belum pas, kemudian kebijakannya itu sama seperti Orde Baru, menyeragamkan semua, kan, diseragamkan. Nah, itu jadi dari Indonesia yang sangat kompleks seperti itu tidak bisa diseragamkan. Karena itu memang harus melibatkan tadi saya bilang tokoh-tokoh ke pihak-pihak keilmuan, ya kan, membicarakan masalah itu di wilayahnya masing-masing seperti itu. Sesuai dengan karakteristik daerah ya harusnya gitu Pak. Nah, termasuk juga nih Koperasi Merah Putih kan. Koperasi itu prinsipnya itu kan dari bawah nih kan, dari anggota nih kan. Nah, tahu-tahu betul memang spiritnya betul. Tapi dalam mestinya dulu koperasi yang ada ini itu diberdayakan dulu yang ada nih, sehingga dia menjadi kuat dan dia akan membuat dari dia akan menularkan kepentingan koperasi ini. Nah, koperasi ini kan dari rakyat untuk rakyat juga. Nah, orang yang sudah mampu tidak mau dia ikut koperasi itu kan. Untuk apa kan yang koperasi itu kan kayak gitu. Nah, kecuali dia punya prinsip untuk menolong orang lain ya kan.
itu bisa. Tapi kalau dia dia malah memanfaatkan koperasi itu. Dan ini budaya baru. Ya kan? Iya. Budaya baru yang harus ditularkan masyarakat tidak tahu nih kan. Apa nih koperasi merah putih. Nah, apalagi ada kabar bahwa di dekat koperasi ini tidak boleh ada orang jualan apa segala macam, itu jadi repot lagi kan, jadi repot lagi. Nah, memunculkan masalah baru tadi sebenarnya baru. Nah, jadi tidak dipikirkan implikasi-implikasi dari masalah baru ini untuk ke depan seperti itu. Nah, termasuk juga sekolah rakyat. Spiritnya betul ya, untuk membagikan orang-orang yang tidak mampu, betul. Tapi jangan dipukul rata kan. Jangan dipukul rata. Kalau dipukul rata, nah untuk apa sekolah-sekolah yang ada ini? Sekolah yang ada aja nggak ada muridnya, Pak. Tutup, Pak. Ditutup. Ditutup. Ya di Jambi banyak ditutup, Pak. Karena sekolah yang ada tuh dibikin berkelas ya. Nah, dia endorse sekolah yang ada berkelas sehingga orang yang bisa, ya misalnya anak miskin sudah digratiskan ke situ, dibikinkan asramanya, bikin baru kan, bahkan ini bikin sekolah baru, Pak. Gedungnya baru. Nah, jadi spiritnya betul, tapi dalam pelaksanaan konteks ke masyarakatnya itu menimbulkan masalah baru. Itu menurut saya. Itu, Pak. Oke, kalau ini berarti menjadi bahasan ketika kita ini di dalam organisasi, Pak. Ya. Tentu pro dan kontra terhadap suatu kebijakan ini yang harus kita suarakan tadi, Pak. Kalau di dalam PWNU sendiri di Jambi, mungkin ini juga menjadi catatan yang nanti ini nanti kan punya suara NU untuk memberikan masukan kepada pemerintah terhadap program-program yang sudah berjalan. Catatannya kalau itu cocok gak kalau menurut itu kita? Ya memang di PBNU di setiap muktamar ada masuk basail ya, kemudian pembahasan masalah hukum, masalah isu-isu kenegaraan, kebangsaan itu harus jadi catatan penting ini kan. Dan itu memang ya para ulama banyak ahlinya nih kan, ada juga banyak profesor juga di situ yang bertemu kan, banyak para ahli yang ada di lapangan. Nah, bertemu yang di lapangan dengan para ahli-ahli ini itu memunculkan solusi-solusi baru menurut saya kan, rekomendasi-rekomendasi baru kan, seperti apa tata kelola ini. Nah, memang pemerintah memang tidak bisa dibiarkan sendiri ini kan. Dia harus kita bantu untuk menyelesaikan masalah-masalah keumatan ini. Memang runyam ya kan, sedikit saja kita mulai TikTok kan ramai. Jadi memang mulai ramai kan. Salah sedikit pokoknya kan karena kondisi sekarang ini begitu sensitif, Pak. Nah, itu. Jadi memang ini harus jadi rekomendasi, kemudian jadi pembahasan ya kan. Menurut saya pemerintah memang harus mendengar dari luar ini, dari civil society, Muhammadiyah, NU, organisasi lain lagi yang dari yang tidak yang di luar pemerintahan, organisasi agama yang lainnya, masuk juga yang non muslim. Ini harus bersatu dan mendengar. Ini masalah kebangsaan masalahnya. Karena kita yang tahu, Pak, suara akar rumput. Kalau kita mendengar dari tim-tim ya bagus, Pak. Bagus. Ya kan, mungkin pembisiknya mungkin yang di belakang Pak Priyo, bagus semua, Pak, bagus semua, tapi di bawah nggak tahu kita kayak apa kan begitu kan. Akhirnya salah ya kan. Gitu. Jadi nah ini memang mungkin nanti ya perlu rame juga, kita ramein walaupun hanya pemantau di sana, Pak. Ayo, penggembira ya kan. Yang penting kita sebagai ONU ya kita harus punya spirit juga untuk menyuarakan itu. Baik, Pak Fahmi, kalau kita membicarakan atau mendiskusikan program bangsa ini ya memang di satu sisi kita juga harus bukan anti kritik ya, Pak. Untuk era saat ini sebenarnya ya masukan selagi itu membangun ya oke gitu loh. Ya kan, Pak. Apakah kalau kita melihat saat ini para akademisi misalnya, Pak, ini terbatasi juga misalnya Pak Fahmi ini kan UIN ini kan pemerintah ya kan, negeri juga nih kan, ya kan agak repot juga nanti saya bersuara, tapi kan itu kita juga harus bersuara, maksudnya kita sebagai kaum intelektual dan lagi
plus, ada plusnya kalau dia ini ulama Pak, Ulama, double ini double. ya, double tetapi tidak memberikan sesuatu yang juga memberikan masukan atau mengkritisi yang ini, oh ini sebenarnya bukan lagi di jalurnya, harusnya begini kan. Iya. Apakah begitu Pak? Ya, memang betul yang disampaikan tadi. Memang satu sisi kita di organisasi ya. Ya. Satu sisi kita memang di perguruan tinggi. Nah, memang saat ini kita tidak bisa lagi menutup diri ya. Contoh di kampus institusi pemerintah kan sekarang itu target misalnya kan di kita itu, bahkan di instansi lain, informatif ya. Kampus informatif. Nah, kampus informatif itu apa yang dilakukan ya, publik harus tahu, ada hak publik ya untuk mengetahui seperti apa kerjanya, seperti apa pelaksanaan programnya, publik harus tahu. Nah, ini di Kementerian Agama nih kita lagi berlomba-lomba nih menjadi kampus informatif. Nah, tapi ada juga informasi yang tidak bisa dikeluarkan. Itu lomba-lomba. Kalau Silent Pak, silent. Kalau apa lembaga pemerintah ini ini kan prinsip kenabian juga ya, tabligh ya. Iya. Menyampaikan hal-hal yang baik ini, bahwa kita melakukan dengan baik ya, kerja-kerja ini, karena ini kan uang negara ya. Ini kan punya negara, amanah negara. Amanah ini melakukan oleh rakyat juga ini kan. Nah, kita ngelola dengan baik dan kita sampaikan ya kan. Nah, orang bisa saja mengakses tentang UIN Jambi misalnya kan. Nah, kita jadi kampus yang informatif. Nah, kalau itu saja dijalankan oleh perguruan tinggi ya, termasuk juga di organisasi kemasyarakatan, nah maka dia akan menjadi memunculkan trust kepercayaan dari masyarakat. Nah, kalau masyarakat percaya nih kan, baik dengan kampus, baik dengan pemerintah, baik dengan NU misalnya percaya, maka dukungan dari masyarakatnya itu akan berlimpah-limpah nih kan. Akan berlimpah-limpah dukungan itu. Karena tradisi kita ini sangat tinggi ya, tradisi filantropi ini kan. Filantropi. Sangat tinggi, akan mendapat dukungan. Sebenarnya mudah kalau kita menjalankan amanah ini dengan baik, akan timbul kepercayaan Tadi. itu. Makanya kampus ini juga harus benar-benar Pak. Ya. Ada misi tadi, jangan sampai nggak terinformasikan hal-hal yang memang harus diberi informasi. Itu hak mereka, hak pengguna kan. Kecuali yang sifatnya internal, urusan duit, pertanggungjawaban misalnya ya kan, kayak gitu. Itu pun harus transparan juga ya Pak. Berapa yang masuk, berapa yang dikeluarkan. Itu bisa diklik, oh ini. Oh iya. Oke, transparansi di semua lini tentu Pak. Ini di lelang, ini tidak. Tidak. Masyarakat berhak tahu. Karena ini memang sudah aja undang-undang informasi ini kan yang menjamin itu. Betul. Masuk juga saya diajak ke sini harus hadir. Ya. Iya, memberikan informasi tentunya ya. Betul. Baik, Pak Fahmi, kembali ke PBNU, kepemimpinan Pak Duet ya, Kiai Haji Miftahul Akhyar dan Yahya Stakuf. Ini kalau dari kacamata Pak Fahmi sendiri, bagaimana sih sejauh ini memimpin PBNU? Ya, sejauh ini ya kepemimpinan beliau berdua ini itu memang satu sisi ya ada memang positifnya. Positif itu bahwa dia telah menggaungkan ada internasional pertemuan internasional membesarkan membesarkan NU macam. Nah, tapi sisi lain ya, misalnya di tata kelola organisasi ya, sampai ke ranting-ranting ini itu memang sedikit tidak tertata kan. Seperti di Jambi kan. Ada 5 nih kan tidak bisa ikut, itu kan sangat sayangkan kan.
PW-nya dikeratekan, nanti menunjukkan bahwa PBNU kenapa tidak ditata. Penetrasinya kurang Iya, nih. tidak dibenahi ini segala macam. Ada pembiaran, Pak. Ada pembiaran itu kan satu contoh. Iya. Nah, contoh yang lain yang sangat disayangkan kemarin itu memang ada konflik ya, Gus Yahya sempat dipecat ya. Pecat. Itu seru juga itu kemudian menjadi islah lagi ya Pak. Pertanyaan publik kan kenapa nih dipecat ya? Pecah kongsi ada apa? Nah, itu muncul tadi perebutan tambang, perebutan ini. Nah, itu kan menjadi miris kok PBNU begitu ngurusin yang seperti itu. Nah, jadi sisi lain ada, tapi banyak ada beberapa kelemahan dari kepemimpinan ini. Jadi memang kurang solid lah ya Pak istilahnya. Kurang solid ya kan. Antara kedua ini sempat konflik. Mestinya ini sejalan ya dari awal sampai mengantar ke konferensi, ke muktamar berikutnya. Seperti itu. Itu catatannya tadi Pak. Ya benar bahwasanya masing-masing dengan program-program, mungkin program tadi yang untuk di Jambi sendiri nggak berjalan ini karena sampai ada yang kedaluarsa. Bener kan Pak? Kedaluarsa kalau kendaraan mati pajak itu. Perlu pemutihan lagi itu Pak. Termasuk PW-nya juga. PW-nya juga ini. PW-nya cuma jadi penonton Tribuners untuk muktamar ke-35 ini. Aduh ya walaupun penonton mungkin apa namanya Pak harus punya sesuatu nanti yang bisa kita sampaikan di sana menjadi catanya. Oke. Tribuners menarik, sepekan ini masih dinamikanya masih terus berjalan, kita tidak tahu nanti bagaimana sampai hari H ya Pak ya. Nanti Tribuners, kita sudah sampai di penghujung acara ini, tapi sebelum kita akhiri program spesial ini menuju muktamar PBNU Pak, mungkin ada closing statement Pak, singkat mungkin nanti apa yang akan dibawa dari Jambi atau disuarakan lah ya Pak untuk khususnya PBNU yang ada di Provinsi Jambi secara umum dan nanti secara khusus untuk PBNU setelah muktamar. Silakan Pak. Baik ya. Saya sungguh sangat berharap bahwa ini organisasi besar ya, perkumpulan para ulama ya. Ulama yang isinya itu memang pewaris para nabi. Nah, kita berharap memang keteladanan keilmuan, keteladanan akhlak, nah kemudian keteladanan perilaku ini harus terkedepankan. Kemudian yang kedua bahwa isu-isu kebangsaan yang sangat banyak ini itu juga harus menjadi tidak hanya menjadi pembicaraan ya, tapi juga menjadi hal yang harus diseriusi untuk dikerjakan pasca muktamar seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga untuk Jambi ya, kita akan bekerja semaksimal mungkin untuk menjalankan amanah ini. Ada dua amanah. Amanah pertama adalah kita akan mengurus PWNU kesehariannya, kesetriatannya dan lain-lain ya, pokoknya sebagaimana PWNU. Kemudian yang kedua mengurus Persi wilayah yang kita diberikan waktu adalah 6 bulan. Nah, ini yang kita mohon doa kepada warga Jambi untuk muktamarnya semakin bagus, kemudian semakin berkelas, kemudian untuk pelaksanaan konferensi wilayah Nahdlatul Ulama di Provinsi Jambi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Tribuners program Mojo edisi menuju Muktamar NU bersama Bapak Sekretaris Karateker PBNU Jambi Bapak Dr. Fahmi. Sampai jumpa di edisi Mojo lainnya. Saya bersama segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fahmi. Siap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.